kebenaran yang telah menyelamatkan setiap kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan untuk menuntun langkah hidup kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Ajar kami hidup Tuhan. Hidup bagi-Mu Tuhan. Hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Apapun yang boleh terjadi hari-hari ini Tuhan, di dalam kehidupan kami, ajar hati kami tetap menyembah Tuhan. Ajar mata kami tetap memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu, ku perlukan anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari bersama katakan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kembali katakan, Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan. Oh, Kau memberikanku hidup dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau ku hidup
tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan, dari kasih-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan kita yaitu tahun Yobel. Bapak Ibu, tema ini saya ambil terkait dengan ulang tahun Gereja Betel Indonesia yang ke-50. Jadi Bapak Ibu Tuhan, tanggal 6 Oktober yang akan datang, Gereja Betel Indonesia genap berusia 50 tahun. Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan telah pelihara gereja GBI ini sampai hari ini, ya, memasuki usia yang ke-50 tahun. Nah, terkait dengan tahun Yobel Bapak Ibu, mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam Imamat 25. Imamat 25 ayat yang ke-10 berkata demikian. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ada beberapa hal yang kita akan pelajari pada pagi hari ini secara cepat. Yang pertama, kita akan melihat dulu pengertian dari tahun Yobel. Kata Yobel dari kata Ibrani yaitu Yovel, berarti domba jantan atau tanduk domba jantan. Tahun Yobel adalah salah satu perayaan keagamaan dalam tradisi Yahudi yang dikenal sebagai tahun ke-50. Dalam tradisi Yahudi, tahun Yobel dirayakan bersama dengan hari raya pendamaian. Jadi Bapak Ibu Tuhan, dalam mereka merayakan tahun Yobel, maka bersama dengan hari raya pendamaian. Ya, ada pendamaian yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Perayaan ini dibuka dengan meniup sangkakala atau shofar. Jadi kalau Bapak Ibu suka melihat di ibadah ada orang yang niup shofar, itu adalah sangkakala yang tidak hanya menjadi tanda dimulainya perayaan, tapi juga menjadi seruan pembebasan bagi para budak, termasuk pembebasan lahan pertanian. Jadi intinya Bapak Ibu Tuhan, bahwa tahun Yobel ini dirayakan menjadi tahun pembebasan. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita rindu di dalam kita memasuki usia ke-50 tahun dari Gereja Betel Indonesia ini, kita pun sebagai gerejanya, sebagai umatnya, Bapak Ibu, kita rindu di tengah-tengah COVID-19 ini, di tengah-tengah pandemi seperti ini, di tengah-tengah masa sulit seperti ini, kita imani Bapak Ibu bahwa kita akan mengalami kebebasan-kebebasan. Mengalami pembebasan yang Tuhan bisa kerjakan buat hidup kita. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah bagian yang harus kita lakukan. Bagian yang kita harus lakukan Bapak kasih dalam Tuhan, dalam kerinduan kita untuk kita bisa menikmati kebebasan yang Tuhan sudah sediakan buat kita orang yang percaya kepadanya. Ada 5M Bapak Ibu. Kita akan membahas secara urut. Yang pertama, kita memohon terus belas kasihan Tuhan. Kita memohon terus belas kasihan Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, Bapak Ibu kita baca kembali sejenak Ratapan 3. Ini ayat yang terkenal Bapak Ibu. Bahkan ayat ini dijadikan lagu, ya. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ini jadi lagu ya. Bahwa tak berkesudahan kasih setianya
rahmat-Nya selalu baru, kata Alkitab. Kita baca Ratapan 3 ayat 22 sampai ayat 23 berkata begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu Tuhan, kata rahmat di sini berasal dari kata raham, yang bisa diartikan empati atau belas kasihan. Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur ketika kita bangun pagi, kita sudah menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru. Bahkan dikatakan rahmat-Nya, dikatakan apa? Rahmat-Nya tak habis-habisnya rahmat-Nya. Rahmat-Nya gak pernah habis. Belas kasihannya tidak pernah habis dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini kita bisa hidup, itu karena belas kasihan Tuhan. Amin. Kalau hari ini kita bisa ada, itu karena belas kasihan Tuhan. Hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, kalau hari ini ada, itu karena belas kasihan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat hidup ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus akui secara jujur, kita hidup karena belas kasihan Tuhan semata. Contoh sederhana Bapak Ibu, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita loh. Siapa yang tahu apa yang terjadi dengan hidup kita? Kalau setiap hari kita bisa lewati hari kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu adalah suatu kemurahan Tuhan, suatu belas kasihan Tuhan, sesuatu mujizat yang Tuhan berikan buat hidup kita. Karena apa? Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Satu kali saya pulang ke rumah Bapak Ibu. Seperti biasa, saya kalau pulang ke rumah pasti piaraan ribut ya. Dia menyambut tuannya, ribut Bapak Ibu. Wah heboh dah kalau saya pulang, itu piaraan heboh Bapak Ibu. Kemudian karena hebohnya, maka Hans punya anak itu suka pengen tahu apa yang terjadi sih. Dia buka pintu Bapak Ibu, dia pengen lihat. Tiba-tiba adiknya yang kecil keluar itu yang baru bisa jalan. Kakaknya nggak tahu dia tutup pintu, ternyata tangannya kejepit pintu Bapak. Itu dalam sekejap terjadi. Itu anak nangis, berdarah tangannya. Kukunya separuh hilang Bapak. Saya renungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan waktu-waktu kita yang kita lewati loh Bapak Ibu. Tapi kalau kita bisa lewati semuanya dengan baik, itu karena belas kasihan Tuhan buat hidup kita loh. Bapak Ibu, kita mesti mensyukuri akan hal ini. Nah, untuk itu biarlah dalam rangka kita sebagai umat Tuhan, secara khusus kita berada di dalam wadah Gereja Bethel Indonesia, dalam kita menyambut 50 tahun. 50 tahun atas gerejanya yang Tuhan sudah nyatakan berada di Indonesia, bahkan sudah ada di mancanegara. Kita harus terus memohon belas kasihan Tuhan Bapak Ibu. Kita minta terus belas kasihan Tuhan. Supaya apa? Kita bisa mengalami berkat-berkat 50 tahun Yobel yang Tuhan berikan buat umat Israel dan buat kita pun orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, mohon belas kasihan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu sedang rindukan dalam hidup ini? Dalam pekerjaan, dalam usaha, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, minta belas kasihan Tuhan. Kita imani Bapak Ibu, Tuhan bisa nyatakan sesuatu hal-hal yang ajaib yang Tuhan bisa berikan
di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi, apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi kerinduan kita? Bapak Ibu, kita bawa kepada Tuhan. Kita mohon belas kasihan-Nya. Ya, kita mohon kemurahan-Nya. Tuhan nyatakan buat hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, Bapak Ibu. M yang kedua, kita memohon terus hikmat Tuhan. Kita perlu hikmat yang dari Tuhan. Dalam menghadapi situasi kondisi apapun yang kita jalani, Bapak Ibu, kita perlu hikmat dari Tuhan. Apalagi secara khusus kita sedang menghadapi masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu. Kita perlu minta hikmat dari Tuhan supaya kita tidak salah langkah, tidak salah jalan. Ya. Kita tidak gegabah dan kita minta hikmat Tuhan, Tuhan nyatakan buat hidup kita. Apalagi sekarang Bapak Ibu kita lihat angka orang yang terkena COVID terus meningkat. Ya. Kalau kita lihat situasi seperti ini kayaknya mengerikan. Ya. Kota Jakarta itu mengerikan Bapak Ibu. Ya. Orang yang kena COVID semakin hari semakin banyak jumlahnya. Bahkan dikatakan banyak orang yang sekarang ya meninggal kena COVID tanpa gejala, Bapak Ibu. Coba, kalau kita dengar berita seperti itu, kita semakin takut, kita semakin khawatir. Untuk itu kita butuh hikmat Tuhan, Bapak Ibu. Ya, apapun yang kita akan kerjakan, kita lakukan di tengah-tengah masa pandemi ini, Bapak Ibu, kita perlu hikmat dari Tuhan. Sekali lagi kita perlu hikmat dari Tuhan. Nanti biar Tuhan yang mengarahkan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dalam kita menjalani kehidupan ini. Saya menyadari betul Bapak Ibu, ada banyak hal yang harus saya ambil keputusan. Ya. Masalah-masalah yang terjadi ya, baik di gereja lokal maupun di dalam pelayanan saya di BPD DKI Bapak Ibu, saya butuh hikmat Tuhan. Betul. Dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada Bapak Ibu, baik permasalahan gereja maupun menangani permasalahan pendetanya yang kita kenal dengan namanya pejabat GB itu butuh hikmat Tuhan. Apalagi Bapak Ibu sekarang lihat ya, begitu viral. Ya, begitu viral keadaan yang sedang terjadi ya mengenai keadaan hamba-hamba Tuhan. Ya, saya nggak usah sebut Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa melihat ya di YouTube dan sebagainya. Untuk itu biarlah kita mohon hikmat dari Tuhan. Amin. Hikmat Tuhan akan menyelamatkan kita. Hikmat Tuhan akan menolong kita. Hikmat Tuhan akan mengarahkan hidup kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, pasti hikmat Tuhan akan membantu kita dan menyelesaikannya secara baik. Amin. Yang ketiga, M yang ketiga, meningkatkan terus persekutuan dengan Tuhan. Meningkatkan terus persekutuan dengan Tuhan. Artinya kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita harus meningkatkan terus persekutuan dengan Tuhan. Ya. Dalam masa sulit seperti ini, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kita membangun keintiman dengan Tuhan. Saya bisa membayangkan Bapak Ibu. Ya, kalau orang-orang yang sudah mulai ya tidak lagi mau datang ke gereja dalam masa pandemi ini Bapak Ibu. Saya takutnya Bapak Ibu, mereka akhirnya terkena yang namanya roh pasif. Bapak Ibu tahu roh pasif. Roh pasif itu membuat orang tuh gak bergairah. Gak bergairah Bapak Ibu, gak bergairah ibadah, gak bergairah baca Alkitab, gak bergairah lagi berdoa. Gak ada gairah Bapak Ibu. Makanya kita harus menjaga hal ini.
Kita nggak akan bisa mengalami kebebasan yang dari Tuhan kalau kita tidak membangun keintiman kita dengan Tuhan. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kita harus membangun hubungan kita lebih hari, lebih dekat kepada Tuhan. Kita nggak tahu masa pandemi ini selesai. Kita doakan pemerintah Indonesia bulan Desember sudah bisa mendapatkan vaksin. Bahkan tahun depan vaksin itu bisa terus dipergunakan. Kita doakan Bapak Ibu. Ya. Tapi sementara kita menunggu hal itu, bagian kita adalah kita terus meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Bahkan kita perlu banyak berlutut di kaki Tuhan sambil merendahkan hati kita Bapak Ibu. Banyak berlutut di kaki Tuhan sambil merendahkan hati kita. Bapak Ibu, saya banyak belajar dengan kata berlutut. Saya khawatir banyak orang Kristen yang sudah lagi kurang mengerti dengan kata berlutut Bapak Ibu. Dulu zaman orang Pentakosta lama, kalau berdoa itu pasti berlutut dia Bapak Ibu. Dia berlutut, dia bertelut di bawah kaki Tuhan. Satu kali Bapak Ibu, saya dapat anugerah Tuhan, ketemu seorang hamba Tuhan yang terkenal di Nigeria. Termasuk gereja terbesar. Ya. Satu gereja terbesar di dunia Bapak Ibu. Dia sedang membuat satu acara di Malaysia Bapak Ibu. Saya pergi ke Malaysia. Dan waktu kita mau ketemu dengan hamba Tuhan ini, ya tentunya di mediasi, ada orang yang mediasi. Kalau nggak bisa ketemu Bapak Ibu, dia dijaga ketat sekali. Tapi sebelum kita ketemu ada namanya pertemuan doa Bapak Ibu. Bayangin itu doanya lama bener. Setahu saya doa itu minimal sejam atau 2 jam, saya nggak tahu tuh dia berdoa. Tetapi yang saya bingung adalah, yang saya kagum adalah itu orang nggak malu-malu datang di bawah Tuhan. Ada yang celentang tiarap begitu, ada yang berlutut. Mereka begitu merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Makanya jangan heran kalau mereka diberkati Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka banyak berlutut di kaki Tuhan sambil merendahkan hati mereka. Mereka betul-betul meningkatkan persekutuan mereka dengan Tuhan. Dan mereka begitu membangun keintiman mereka dengan Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Mari kita terus meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu kita sudah tidak bisa lagi ibadah secara bebas seperti dulu. Ya, saat ini. Ya, kita dalam suasana yang harus menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Itu memang harus kita lakukan. Itu bagian kita yang kita lakukan. Tetapi juga kita bisa melakukannya di rumah Bapak Ibu. Ya, kita bisa meningkatkan persekutuan kita setiap hari dengan Tuhan. Memang kadangkala gak gampang Bapak Ibu. Perlu satu kerinduan yang kuat untuk bersekutu dengan Tuhan. Perlu komitmen yang kuat dengan Tuhan. Perlu berani bayar harga dengan Tuhan Bapak Ibu. Untuk kita bisa ada di kaki Tuhan. Mungkin kita capek, kita ngantuk, belum lagi melawan roh malas dan sebagainya. Kita harus Bapak Ibu lakukan ini. Kita gak akan bisa mengalami kebebasan yang sesungguhnya yang Tuhan bisa berikan buat hidup kita. Kalau kita tidak mau meningkatkan terus persekutuan kita dengan Tuhan. Lebih banyak kita ngomong sama Tuhan daripada kita banyak ngomong sama orang Bapak Ibu. Kita ngomong sama orang kita bisa salah. Kata-kata kita bisa salah. Lebih baik kita banyak ngomong sama Tuhan. Kita merendahkan hati kita di bawah kaki Tuhan. Kita ceritakan apa yang menjadi keluh kesah hati kita sama Tuhan. Bapak Ibu, saya coba belajar menghafal nama-nama jemaat tuh di sini. Meskipun gak semua saya bisa hafal.
Ya, kadang-kadang bisa lupa, kan manusia ada keterbatasan ya Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu mau nggak mau, setiap hari kalau berdoa, saya coba sebut nama satu-satu loh. Si A, si B, si C. Terus kadang-kadang kalau lupa saya bilang, Tuhan kayaknya ada yang lupa nih gitu. Kalau saya lupa udah bilang, Tuhan ya saya lupa Tuhan, tapi saya serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, saya menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk ada di kaki Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Kenapa? Saya menyadari saya gak akan bisa berbuat banyak hal kalau bukan karena Tuhan yang menolong hidup saya. Makanya Bapak Ibu Tuhan, untuk bisa menikmati hal itu, ada hal yang harus kita lakukan dengan Tuhan. Kali saya katakan apa yang jadi kerinduan Bapak Ibu hari-hari, saya tidak tahu. Mari kita tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita membangun kita dengan Tuhan. Kalau perlu Bapak Ibu, kalau perlu kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu, kita pakai nih dengkul kita nih. Kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Merendahkan hati, mohon belas kasihan dan kemurahan Dia terus buat hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita terus mau meningkatkan persekutuan dengan Tuhan. Sesibuk apapun Bapak Ibu. Ya. Mari kita mau belajar meningkatkan terus persekutuan kita dengan Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Mari kita siapkan untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Nyanyikan lagu tadi Bapak Ibu, sungguh indah. Bapak Ibu sudah baca ayatnya? Dapat ayatnya? Saya dapat ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Ayat ini berkata begini Bapak Ibu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini ayatnya buat saya nih Bapak. Ya, ketika saya baca tadi saya senyum-senyum. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
menyanyikan lagu ini, kita persiapkan diri kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada pagi ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah. Mari Bapak Ibu kita siapkan roti, hosti di tangan kanan kita. Kita angkat di hadapan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita siapkan cawan di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan
lagu ini. Berdiri di tengah Ya, umatmu, amin. Dari segala suku dari bangsa, segala suku bangsa, kami umatmu yang telah kami umatmu yang telah ditebus dan telah dan diselamatkan. telah diselamatkan. Tiada kata layak ku berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanmu. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pura. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, 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 haleluya. haleluya. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan pagi hari ini? Kalau Bapak Ibu mau didoakan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat setiap tangan yang diangkat. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak Terbatas, ku yakin Kau Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata Kau nyata di sini. kemenangan Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Ku rasa kuasa yang tak terbatas. kuasa yang tak terbatas. Ku Ya, yakin Kau nyata di sini Kau Tuhan. nyata Amin. di sini. Kemenangan Kemenangan terjadi di sini. pertolongan Pertolongan terjadi di sini. terjadi di sini. Kebebasan Haleluya. Terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Engkau lihat setiap tangan yang diangkat dari anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini. Engkau tahu pribadi lepas pribadi, pergumulan dan masalah yang mereka hadapi pagi ini. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon perkenanan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau jamah setiap tangan-tangan diangkat. Dalam nama Yesus, Engkau tolong kami. Beri kami jalan keluar. Berikan kami kemenangan. Berikan kami kekuatan dan kesanggupan Tuhan. Amin Tuhan. Bahkan kami yang sakit kami imani oleh bilur-bilur Yesus, kami dapat disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk anak dari saudara
Hermawan yang sedang dirawat di rumah Ya, sakit Yesus. Budi Kemuliaan. Tolong Tuhan. Kami menyerahkan Evander ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan. Engkau jamah anak ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa biru menyembuhkan dia dari sakit diare yang dia alami. Amin. Sembuhkan dia Tuhan. Kasihani anak ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi di dalam tangan-Mu. Ya Tuhan. Engkau tolong mereka masing-masing. Biar mereka boleh diberkati dalam pekerjaan mereka. Amin. Diberkati dalam usaha mereka. Diberkati dalam rumah tangga mereka. Diberkati kesehatan kami semua Tuhan. Amin. Kami terhindar dari virus corona. Amin. Kami aman dalam lindungan Tuhan yang ajaib. Makasih Bapa di surga. Kami milik-Mu, umat tebusan-Mu Tuhan. Terima kasih pagi ini. Kau sudah berkati kami dengan berkat jasmani dan terlebih berkat rohani pagi hari ini dalam nama Yesus. Ibu kekasih Tuhan, arahkan hatimu. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin.